Ada salah satu kawan kita dari Mas Nurlan Harahap ini bertanya, kalau misalkan P1 itu sudah tidak ada di daerah kita, apakah P3 ini nanti bisa langsung diangkat tanpa tes? Seperti yang kita ketahui bahwa pada seleksi P3K Guru tahun 2023 untuk seluruh formasi ini berada pada Dinas Pendidikan. Selanjutnya seluruh formasi yang ada pada Dinas Pendidikan ini nanti akan didistribusikan untuk penempatan teman-teman P1. Ini nanti akan langsung ditempatkan ya. Inilah untuk urutan yang pertama. Kalau misalkan masih tersedia sisa formasi setelah penempatan P1, maka nanti akan dilanjutkan untuk teman-teman PHK 2, guru honor sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun, lulusan PPG, guru honor sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun, dan juga guru sekolah swasta. Nah, di sini kalau misalkan ternyata untuk teman-teman yang P1 di daerah kita ini sudah nggak ada atau sudah habis, maka kira-kira bagaimanakah untuk penempatannya? Nah, pada video ini kita akan melakukan pembahasan terkait tentang kalau misalkan tidak ada lagi guru PG 2021. Kalau misalkan sudah tidak ada lagi guru PG 2021 atau P1, ini sudah habis semuanya. Kira-kira bagaimanakah skema distribusi informasi P3K Guru 2023? Apakah nantinya P2, P3 ini auto lolos tanpa tes diangkat menjadi ASN P3K 2023? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, tentunya di sini masing-masing Pemda ini ketika dulu menghadiri kegiatan rapat koordinasi persiapan pengadaan CASN tahun 2023 yang ada di Jakarta. Ini ketika pulang ini sudah membawa SK penetapan kebutuhan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Nah, di sini kita berfokus pada formasi P3K Guru. Saya rasa untuk formasi P3K Guru di seluruh Pemda ini sama, yaitu beda dengan P3K tenaga teknis maupun juga nakes ya, yang langsung formasinya itu ditempatkan pada lokasi penempatan. Namun kalau misalkan P3K Guru ini untuk tenaga guru, ini untuk alokasi formasi ini adalah dari seluruh mata pelajaran, seluruh jabatan ahli pertama guru apapun, maka di sini seluruh formasi itu adalah berada pada Dinas Pendidikan. Baik itu formasi yang jumlahnya sedikit maupun juga banyak, seluruhnya ada di Dinas Pendidikan. Jadi tidak lagi seperti tahun sebelumnya untuk formasi itu langsung berada di sekolah penempatan. Apa demikian dikarenakan untuk formasi P3K Guru 2023 seluruhnya di Dinas Pendidikan nanti akan didistribusikan menurut urutan kategorinya. Nah, di sini kalau misalkan kita melihat ya, inilah merupakan rangkuman bagan untuk mempermudah pemahaman kita dari juknis P3K Guru 2023. Jadi di sini nanti kalau misalkan ini menurut alurnya yang secara ideal ya. Nah, misalkan di sini dari seluruh formasi di seluruh mata pelajaran yang ada di Pemda, maka di sini nanti akan digunakan untuk mekanisme seleksi yang pertama, yaitu penempatan. Nah, penempatan ini yaitu didahulukan urutan penempatannya itu dari teman-teman yang sudah lulus passing grade dulu, yaitu P1 dahulu, yang mana untuk urutan per kategori dari P1 ini nanti akan diurutkan kembali, dimulai dari P1 THK 2. Kalau misalkan masih ada formasi, ini adalah diberikan ke P1 honor sekolah negeri. Kalau misalkan masih ada sisa formasi, diberikan untuk P1 lulusan PPG. Kemudian kalau misalkan masih ada sisa formasi, diberikan kepada P1 guru sekolah swasta. Nah, inilah untuk penempatan teman-teman P1. Kalau misalkan formasinya ini masih tersedia setelah penempatan teman-teman P1 yang nggak tes lagi ini, maka nanti akan dilanjutkan formasi ini diberikan kepada teman-teman P2 atau THK 2 dan juga guru honor sekolah negeri. Nah, ini adalah melalui mekanisme seleksi cat observasi dan juga wawancara. Tentunya di sini nanti untuk P3 ini nanti apakah bisa lanjut apakah enggak dilihat dulu untuk jumlah P2 ini nanti jumlahnya berapa. Nah, kalau misalkan setelah penempatan P2 ini masih ada sisa formasi, maka nanti akan dilanjutkan penempatannya itu untuk teman-teman guru honor sekolah negeri masa kerja lebih 3 tahun. Ini nanti untuk mekanismenya sama, yaitu mekanisme dengan seleksi menggunakan komputer assist test ya, CAT BKN, dan juga nanti wawancara. Kalau misalkan di sini nanti ternyata masih ada sisa formasi ya, itu nanti akan dibuka untuk pendaftaran P3K Guru dari pelamar umum.
yang mana untuk pelamar umum itu terdiri dari guru honorer sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun, kemudian untuk teman-teman lulusan PPG dan juga teman-teman guru sekolah swasta. Nah, untuk pelamar umum ini nanti menggunakan seleksinya itu seleksi kompetensi ya, dan juga wawancara. Nah, seleksi kompetensi ini nanti akan berbeda untuk teman-teman yang P2, P3 dan juga P4. Untuk yang di sini nanti menggunakan cat observasi ya, sama dengan halnya mengobservasi diri sendiri, nggak lagi menggunakan observasi yang dilakukan oleh guru senior, pengawas, kemudian juga kepala sekolah. Namun nanti observasi diri sendiri menggunakan cat BKN. Nah, di sini nanti untuk teman-teman yang pelamar umum itu seleksi kompetensinya menggunakan cat pengetahuan yang terdiri dari seleksi kompetensi teknis, kemudian manajerial, sosiokultural, kemudian nanti akan diambil 3 kali jumlah kebutuhan itu untuk maju ke seleksi wawancara. Nah, selanjutnya kalau misalkan di sini untuk ternyata misalkan di sini untuk formasinya, formasi guru kelas misalkan ada 50 formasi. Kemudian di daerah saya ini untuk P1 ini sudah habis semua, sudah ditempatkan di tahun 2022 kemarin. Artinya P1 sudah lulus di tahun 2022, ini tahun 2023 ini sudah nggak ada P1-nya. Ini P1 THK2 ini sudah nggak ada, ini sudah nggak ada karena sudah diangkat semua. Ini juga sudah diangkat semua. Maka kira-kira di sini nanti apakah seluruh formasi ini akan diberikan tanpa tes ataukah tidak? Nah, tentunya di sini kalau misalkan kita melihat mekanisme seleksi P3K Guru tahun 2023 itu adalah yang kira-kira seperti ini. Nah, seperti yang kita ketahui untuk mekanisme seleksi tahun ini itu terdiri dari 2 mekanisme penempatan. Nah, untuk P1 ini kalau misalkan masih ada yang belum terangkat atau yang kemarin pembatalan, di sini nanti langsung tempatkan kan. Nah, dikarenakan P1 nggak ada, ini kita anggap sudah habis ya. Nah, kemudian formasinya 50 ini kan berarti di sini nggak ada yang memakai kan. Nah, formasi 50 ini berarti masuk di sini. Nah, formasi 50 ini masuk di teman-teman P2. Kalau misalkan P2 ini ternyata tinggal ada 5. Kemudian di sini P3 ini tinggal ada 10. Nah, seperti ini. Kemudian sisanya berarti di sini untuk teman-teman yang pelamar umum ya. Nah, ini untuk pelamar umum berarti masih sisa, berarti masih ada 35 formasi ya. Nah, di sini masih ada 35 formasi. Nah, di sini kalau misalkan kondisinya seperti ini, kira-kira bagaimanakah nantinya untuk teman-teman yang P2, P3 ini apakah tanpa tes atau bagaimana? Kalau misalkan kita menurut mekanisme seleksi ini, berarti nanti teman-teman yang masuk dalam kategori ini nanti tetap mengikuti tes ya. Jadi untuk THK2 guru honorer sekolah negeri ini adalah nanti menggunakan mekanisme seleksi menggunakan CAT. Jadi meskipun formasinya melimpah, di sini nanti kita tetap mengikuti seleksi ya. Nah, ini adalah menggunakan mekanisme seleksi. Seleksinya itulah nanti menggunakan CAT ini. Kemudian di sini nanti akan diambil 3 kali jumlah kebutuhan jabatan ya. Nah, jadi kalau misalkan di sini meskipun untuk P2 P3 ini nanti tetap menggunakan mekanisme seleksi CAT, namun tentunya dengan formasi yang banyak ini nanti peluang lulus lebih besar ya teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi meskipun nanti tetap menggunakan mekanisme seleksi, artinya kita tidak diangkat tanpa tes, namun nanti ya cara kasarannya istilahnya tuh seleksinya tuh untuk formalitas itu ya. Namun di sini kita harus tetap berusaha berjuang untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Dikarenakan segala kemungkinan ini bisa terjadi ya. Jadi ketika kita menghadapi seleksi ini sebaiknya kita persiapkan secara matang dengan belajar dan juga berdoa teman-teman tentunya. Jadi terkait tentang pertanyaan tadi, kalau misalkan P1 ini sudah habis darah kita, nanti bagaimanakah formasinya? Formasinya akan diberikan untuk teman-teman kategori di bawahnya, yaitu P2, P3 dan juga P4, tentunya dengan menggunakan mekanisme seleksi CAT. Meskipun kita menggunakan mekanisme seleksi CAT, karena formasinya melimpah, tentunya nanti peluang lulus kita akan bisa lebih besar. Demikian, semoga bermanfaat. Salam sukses untuk kita semua. Semoga kawan-kawan semua di tahun ini bisa diangkat semua ya menjadi ASN P3K. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.